anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian sehat-sehat aja ya. Dan untuk kalian yang mungkin keadaannya kurang sehat, kurang baik, semoga keadaannya segera cepat dipulihkan kembali seperti semula. Amin. Nah, pada saat kalian menonton video pembelajaran ini, Ibu akan mengecek absensi kalian pada portal e-learning. Jadi, jangan lupa kalian mengisi absensi terlebih dahulu pada portal e-learning ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi komposisi transformasi pada rotasi dan dilatasi. Nah, sebelum ke materi komposisi transformasi pada rotasi dan dilatasi, Ibu akan mengulas sedikit materi pertemuan sebelumnya. Nah, materi pertemuan sebelumnya kita membahas materi komposisi transformasi pada translasi dan refleksi. Nah, komposisi translasi ini kita misalkan ada translasi pertama dengan matriksnya adalah matriks AB dan translasi yang kedua dengan matriksnya adalah CD. Nah, kita misalkan ada T2 bundaran T1, maka matriks CD ya, matriks CD bundaran matriks AB. Nah, selanjutnya matriks CD ditambah matriks AB. Jadi kalau di translasi itu proses bundarannya menggunakan operasi penjumlahan. Itu pada translasi. Nah, selanjutnya pada komposisi refleksi. Nah, kita misalkan ada refleksi yang pertama dengan matriks A, B, C, D, dan ada refleksi yang kedua dengan matriks E, F, G, H. Nah, misalkan ada bundaran T2, bundaran T1, maka hasil dari T2 bundaran T1 adalah matriks EFGH dikali dengan matriks ABCD. Nah, itu pembedanya. Kalau refleksi itu antara refleksi yang pertama dengan refleksi yang kedua menggunakan operasi perkalian. Sedangkan pada translasi, antara translasi yang pertama dan translasi yang kedua menggunakan operasi penjumlahan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep komposisi transformasi pada rotasi dan dilatasi, dan yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan komposisi transformasi pada rotasi dan dilatasi. Nah, setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian lengkapi bahan ajar yang sudah Ibu unggah pada portal e-learning, dan kalian lengkapi ya. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu komposisi transformasi pada rotasi. Nah, konsep komposisi pada rotasi sama halnya dengan konsep komposisi pada refleksi, yaitu antara rotasi yang pertama dengan rotasi yang kedua menggunakan operasi perkalian. Nah, kita langsung saja ke masalah yang pertama yang ada di bahan ajar. Nah, kita lihat nih, masalah yang pertama yaitu misalkan titik A, X, Y diputar dengan pusat 0,0 dan sudutnya alfa 1. Dilanjutkan rotasi dengan pusat 0,0 dan sudut alfa dan memiliki sudut alfa 2. Menghasilkan bayangan A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, dari permasalahan tersebut kita bisa menciptakan atau kita bisa membuat sebuah rumus komposisi pada rotasi. Nah, kita tulis terlebih dahulu rotasi yang pertama dengan sudut berapa? Dengan sudut alfa 1 ya. Maka R1 sama dengan, seperti biasa, rumus rotasi cos alfa negatif sin alfa cos alfa. Nah, dikalikan dengan titik semulanya, yaitu titik X, Y ya. X, Y. Nah, karena di soal titik pusatnya 0,0 sampai dikalikan dengan titik awalnya juga udah termasuk ke rumus rotasi ya. Itu materi yang sebelumnya ya. Untuk yang kedua, rotasi yang kedua, ini alfa 1 ya, maaf. Alfa 1. Nah, di rotasi yang kedua mempunyai sudut alfa 2 dengan rotasi
dengan pusatnya 0,0 ya, sama ya. Berarti cos alfa 2 negatif sin alfa 2 sin alfa 2 cos alfa 2 dikalikan dengan hasil dari R1. Kita misalkan X aksen, Y aksen ya. Nah, jika kita ingin langsung gitu ya, langsung mengerjakan antara rotasi yang kedua dan rotasi yang ketiga, maka kita tulis hasil bayangannya yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan. Nah, kalau di komposisi itu kan yang pertama kita tulis adalah rotasi yang kedua bundaran rotasi yang pertama, tetapi pengerjakannya dari yang kanan terlebih dahulu ya. Yang kanan yaitu mengerjakannya dari R1 terlebih dahulu. Kita substitusikan, R2-nya adalah cos alfa 2 negatif sin alfa 2 sin alfa 2 cos alfa 2 dikali R1 cos alfa 1 negatif sin alfa 1 sin alfa 1 cos alfa 1 dikalikan dengan XY. Nah, itu adalah proses dari R2 bundaran R1. Nah, kita lihat nih di sini ada cos alfa 2 dan cos alfa 1. Ada negatif sin alfa 2, ada negatif sin alfa 1. Nah, kita tinggal jumlahkan saja alfanya menjadi cos alfa 2 ditambah alfa 1 negatif sin alfa 2 ditambah alfa 1 sin alfa 2 ditambah alfa 1 dan cos alfa 2 ditambah alfa 1 dikalikan dengan titik semulanya XY. Nah, itu untuk komposisi pada rotasi ya. X double aksen, Y double aksen. Nah, paham sampai sini? Ini adalah rumus dari komposisi pada rotasi dengan pusat 0,0. Nah, untuk lebih memahami konsep dari komposisi pada rotasi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, kita lihat nih di bahan ajar, ada contoh soal yang pertama, yaitu titik A, B dirotasi dengan R1 bundaran R2, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 180 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat 0,0. Dan R2 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat D,2A. Tentukan posisi akhir titik A tersebut. Nah, kita misalkan nih, hasil dari R1 bundaran R2 adalah X aksen, Y aksen ya. Sini R1 bundaran R2 ya. R1 bundaran R2. Kita operasikan. R1 adalah sudutnya 180 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Jadi positif. Negatif 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat. Untuk R2-nya kita kurung siku terlebih dahulu. R2-nya yaitu sudutnya 90 derajat dan berlawanan arah jarum jam, jadi positif ya. Sin 90 derajat cos 90 derajat dikali dengan titik awalnya, yaitu titik A, B ya. Dikali dengan koordinat A, B atau titik A ya. Nah, kita lihat nih di rotasi yang kedua,
sudutnya 90 derajat tetapi dirotasikan pada pusatnya, pada pusat B,2A. Jadi titik awal atau titik A ini dikurangi dengan titik pusatnya, yaitu titik pusatnya B,2A ya. Berarti A kurangi B dan B kurangi 2A. Dan ditambah dengan titik pusatnya lagi, yaitu B,2A atau matriks B2A. Nah, kita kurung siku. Nah, kita operasikan. Cos 180 derajat adalah negatif 1, sin 180 derajat adalah 0. Kita kurung siku. Cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1, dan cos 90 derajat adalah 0. Dikali dengan A kurangi B dan B kurangi 2A. Ditambah B2A. Kita kurung siku. Nah, kita ingat nih konsep dari komposisi, yaitu pengerjaannya dari yang sebelah kanan atau dari yang sebelah sini nih, yang sebelah kanan intinya mah. Nah, kita operasikan yang kurung siku terlebih dahulu. Kita lihat nih, ada matriks 0, 1, 1, 0 dan matriks A kurangi B, B kurangi 2A. Kita operasi perkalian matriks ya, seperti biasa, baris kali kolom menjadi B kurangi 2A dan A kurangi B. Langsung saja ya, ditambah dengan B ditambah 2A. Nah, kita lihat nih, jadi hasil akhir dari rotasi yang kedua adalah B kurangi 2A ditambah B. Jadi negatif 2A, A kurangi B ditambah 2A menjadi 3A kurangi B ya. Kita biasa operasi perkalian matriks. Sekarang kita kalikan dengan yang R1-nya. Maka seperti biasa baris kali kolom. Ini menjadi positif 2A dan negatif 3A ditambah B. Jadi hasil dari X aksen Y aksen adalah 2A, matriks 2A negatif 3A tambah B. Atau kita yang ditanyakan yang posisi akhir dari titik A tersebut. Kita misalkan A aksen ya, karena di sininya aksen. Jadi A aksennya adalah 2A, negatif 3A ditambah B. Nah, ini adalah hasil akhir dari penyelesaian nomor 1. Paham sampai sini? Nah, yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Kita lihat nih, contoh soal yang kedua yaitu garis 2X dikurangi Y kurangi 3 sama dengan 0 dirotasi dengan R1 bundaran R1 lagi, di mana R1 adalah rotasi dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat 1,2. Tentukan persamaan posisi akhir garis tersebut. Nah, kita lihat di nomor 2 ada persamaan garis, yaitu 2X dikurangi Y kurangi 3 sama dengan 0. Dan dirotasikannya R1 dua kali ya, R1 bundaran R1. Nah, kita lihat nih. R1 itu dirotasikan dengan sudut 90 derajat. Negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dikalikan dengan titik awalnya. Nah, karena titik awalnya adalah persamaan garis, maka kita tuliskan saja variabelnya, yaitu variabel X dan Y. Dikurangi. Nah, karena pada rotasi ini diputarkan atau dirotasikan dengan pusat 1,2. Jadi dikurangi dengan 1 dan 2. Ditambah dengan sudut pusatnya lagi, yaitu 1,2. Nah, kita substitusikan. Cos 90 derajat adalah 0, sin 90 derajat adalah 1. Dikali dengan
X kurangi 1, Y kurangi 2, ditambah 1 dan 2. Nah, kita lihat nih. Di sini ada perkalian matriks ya. Jadi, langsung saja baris kali kolom, yaitu negatif Y ditambah 2 dan X kurangi 1 ditambah 1 dan 2. Kita jumlahkan saja langsung menjadi negatif Y tambah 3X tambah 1. Nah, berarti untuk R1 bundaran R1, kita substitusikan R1-nya adalah cos 90 derajat, negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Dikalikan dengan titik awalnya, yaitu titik awalnya adalah R1 lagi. Menjadi kali ini nih, kali matriks negatif Y tambah 3X tambah 1. Ya, karena pada rotasi yang pertama ini dirotasikan di pusat 1,2 ya. Jadi dikurangi lagi dengan 1 dan 2. Ya, dikurangi 1 dan 2-nya. Ditambah dengan sudut rotasinya, yaitu sudut pusat rotasinya, yaitu 1,2. Kita substitusikan. Cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Dikalikan dengan ini, negatif Y ditambah 2, X kurangi 1, ditambah 1 dan 2. Kita operasikan perkalian matriks ya, baris kali kolom. Menjadi negatif X tambah 1, negatif Y tambah 2, ditambah 1 dan 2. Maka hasil dari R1 bundaran R1 adalah negatif X tambah 2, negatif Y tambah 4. Nah, kita misalkan nih, hasil dari R1 bundaran R1 adalah X double aksen dan Y double aksen. Nah, maka kita sama dengankan untuk X double aksennya, menjadi X double aksen sama dengan yang atas negatif X ditambah 2, dan untuk Y double aksen sama dengan negatif Y ditambah 4. Nah, ini adalah nilai dari X double aksen dan Y double aksen. Karena pada soal menggunakan variabel X dan Y, maka kita X sama dengan kan, menjadi X sama dengan negatif X double aksen ditambah 2. Dan untuk Y sama dengan menjadi negatif Y double aksen ditambah 4. Nah, kita sudah mempunyai nih nilai X dan nilai Y-nya. Tinggal kita substitusikan ke persamaan soalnya. Menjadi 2 dikali dengan negatif X double aksen ditambah 2 dikurangi Y-nya adalah negatif Y double aksen ditambah 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita operasikan saja seperti biasa. Negatif 2X double aksen ditambah 4 ditambah Y double aksen dikurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, paham? Selanjutnya, kita kelompokkan atau kita susun dari X terlebih dahulu. Menjadi negatif 2X double aksen ditambah Y double aksen, 4 dikurangi 4 dikurangi 3, menjadi kurangi 3 sama dengan 0. Jadi, kesimpulan dari persamaan posisi akhir dari garis 2X kurangi Y kurangi 3 sama dengan 0 adalah negatif 2X ditambah Y kurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil akhir dari penyelesaian nomor 2. Paham?
Nah, yang selanjutnya kita akan membahas materi komposisi pada dilatasi. Nah, konsep komposisi pada dilatasi juga konsepnya sama seperti konsep komposisi pada rotasi dan refleksi, yaitu antara dilatasi yang pertama dengan dilatasi yang kedua menggunakan operasi perkalian. Nah, langsung saja ke masalah yang kedua pada bahan ajar. Nah, kita lihat nih. Ada misalkan titik A, X, Y dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya K1 dan dilanjutkan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah K2. Diperoleh koordinat hasil dilatasinya A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Nah, dari permasalahan tersebut kita bisa menciptakan sebuah rumus komposisi pada dilatasi. Nah, di situ ada titik A, X, Y ya. Kita misalkan nih, untuk dilatasi yang pertama, hasil bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Kita ingat, rumus untuk dilatasi adalah K dikali dengan titik awalnya, XY. Nah, pada soal, K-nya itu adalah K1 ya, untuk dilatasi yang pertama, dikali dengan matriks X, Y. Nah, untuk untuk dilatasi yang kedua, kita misalkan X double aksen, Y double aksen. Maka K2 ya dikali dengan titik awalnya, yaitu X aksen, titik awalnya maksudnya titik sebelumnya ya, X aksen, Y aksen. Kita substitusikan, X aksennya adalah K1 dikali XY. Maka untuk rumus komposisi pada dilatasi yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan K2 dikali K1 dikali matriks X dan Y. Nah, sampai sini paham? Nah, untuk lebih paham materi komposisi pada dilatasi, kita langsung saja ke contoh soal yang ada di bahan ajar. Kita lihat nih contoh soal yang dilatasinya. Nah, nomor 1 itu ada titik A 3,5 didilatasi dengan D1 bundaran D2, di mana D1 adalah dilatasi dengan faktor skala 3 pada pusat 0,0 dan D2 adalah dilatasi dengan faktor skala 2 pada pusat 2,1. Tentukan koordinat akhir titik A tersebut. Nah, untuk penyelesaian nomor 1, kita lihat nih, ada D1 bundaran D2. Kita misalkan nih, hasil akhir dari D1 bundaran D2 adalah X aksen, Y aksen ya. Nah, kita lihat nih, di D1 itu faktor skalanya berapa? Faktor skalanya adalah 3 dikali dengan dilatasi yang kedua. Nah, dilatasi yang kedua, faktor skalanya adalah 2 ya. 2 dikali dengan titik awalnya, yaitu titik A. Koordinatnya adalah 3,5 ya. Maka dikali dengan matriks 3 dan 5. Nah, karena pada dilatasi yang kedua, dilatasinya itu pada pusat 2,1. Jadi titik awal ini atau titik A ini dikurangi dengan titik pusatnya. Jadi 3 dikurangi 2 dan 5 dikurangi 1 ya. Dan selanjutnya ditambah dengan titik pusatnya lagi, yaitu matriks 2 dan 1. Nah, kita operasikan yang D2 terlebih dahulu, konsep komposisi ya, mengerjakannya dari akhir ke awal atau dari kanan ke kiri. Kita kalikan, 3 dikurangi 2, 1, 1 dikali 2, 2, 5 kurangi 1, 4, 4 dikali 2, 8, ditambah matriks 2 dan 1. Nah, kita jumlahkan antara matriks 2 dan 8 ditambah matriks 2, 1. 2 tambah 2, 4. Ini jangan kurang siku lagi ya. Langsung saja. 2 tambah 2, 4. 8 tambah 1, 9. Nah, sekarang kita kalikan.
dengan dilatasi yang pertama. Nah, karena dilatasi yang pertama, dilatasinya pada pusat 0,0, jadi tidak lagi dikurangi titik pusatnya. Kan kalau ini kan titik pusatnya 2,1. Jadi dikurangi 2,1 dan ditambah 2,1. Kan kalau di D1 itu titik pusatnya 0,0. Jadi kan dikurangi 0 ditambah matriks 0 sama aja ya. Tidak usah ditulis juga gak apa-apa. Langsung saja kita kalikan. 4 kali 3 adalah 12, 9 kali 3 adalah 27. Nah, jadi X aksen dan Y aksennya adalah matriks 12, 27. Nah, untuk kesimpulannya adalah koordinat akhir dari titik A. Kita misalkan adalah A aksen, yaitu 12,27. Nah, sampai sini paham untuk materi komposisi dilatasinya? Kita akan menyelesaikan contoh soal nomor 2. Nah, kita lihat nih, contoh soal nomor 2 di bahan ajar, yaitu jika DK adalah dilatasi ke K dengan faktor skalanya K dibagi dengan K tambah 1 pada pusat 0,0, maka tentukan dilatasi titik A negatif 11,55 oleh D1, bundaran D2, bundaran D3, bundaran D4, sampai bundaran D10. Nah, kita tentukan nih, dilatasi titik A ini oleh D1, bundaran D2, bundaran sampai D10 ya. Nah, kita misal nih, hasil dari komposisi tersebut adalah X aksen, Y aksen. Nah, karena di sini menggunakan dilatasinya sampai ke dilatasi ke 10, kita tulis aja D1 bundaran D2, bundaran D3 sampai bundaran D10. Maka MD1 ya, dilatasi yang pertama, bundaran dilatasi yang kedua, bundaran dilatasi yang ketiga, sampai bundaran dilatasi yang ke-10. Nah, kita lihat nih, faktor skala ke K itu adalah K per K tambah 1. Nah, jadi jika dilatasi yang pertama, faktor skalanya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 per 1 ditambah 1. Karena kan K dibagi dengan K tambah 1. Kalau dilatasi yang pertama, K-nya diganti dengan angka 1. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 1. Dikali. Untuk dilatasi yang kedua, K-nya diganti dengan angka 2. Menjadi 2 dibagi dengan 2 tambah 1. Untuk dilatasi yang ketiga, ini kali ya. Untuk dilatasi yang ketiga, K-nya diganti dengan angka 3. Jadi 3 dibagi dengan 3 tambah 1. Sampai ke dilatasi yang ke-10, yaitu K-nya diganti dengan 10 dibagi dengan 10 tambah 1 ya. Ini dikali titik awal ya, titik XY seperti biasa. Yaitu titik awalnya adalah negatif 11,55 ya, 55. Ini sama ya. Nah, kita operasikan 1 dibagi 1 ditambah 1 menjadi 1 per 2 dikali 2 per 2 dibagi 2 tambah 1 menjadi 2 per 3, 3 per 4 sampai 10 per 11 dikali dengan negatif 11, matriks negatif 11 dan 55. Nah, kita lihat nih, operasi pecahannya ada 1 per 2 dikali 2 per 3 dikali 3 per 4. Nah, kita lihat nih, penyebut di sini kan angka 2 dan di sini pembilangnya adalah 2. Kita bisa coret antara pembilang yang pertama dengan penyebut yang kedua ya, karena sama-sama angka 2. Ini dicoret sama ini, 3 ini dicoret sama ini, 4 di sini kan 4 per 5 ya, bisa dicoret dengan ini sampai ke yang ke-10. Jadi akhirnya adalah 1 per 11 ya.
1/11 dikali dengan negatif 11 dikali dengan matriks negatif 11 dan 55. Kita bagi aja. Negatif 11 dibagi 11 adalah negatif 1 dan 55 dibagi 11 adalah 5. Maka hasil dari dilatasinya atau hasil dari X aksen Y aksennya adalah negatif 1,5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 1,5. Ya, sampai sini paham? Nah, untuk pembelajaran kali ini materinya sudah selesai. Dan selanjutnya kalian lengkapi bahan ajar yang sudah kalian unduh pada portal e-learning. Dan kalian jika ada materi yang kurang paham atau kurang jelas, kalian tanyakan pada portal e-learning. Dan kita diskusikan di portal e-learning. Dan jika ada teman-teman yang ingin menanggapi pertanyaan dari temannya, Ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Jadi silahkan ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD dan kerjakan secara masing-masing ya LKPD-nya dan dikumpulkan pada portal e-learning. Nah, untuk pemahaman atau untuk hasil dari pembelajaran ini, kalian catat ya poin-poin penting atau rangkuman dari materi komposisi pada rotasi dan dilatasi ini agar kalian punya catatan untuk ntar kalau ujian teh ada yang dibaca gitu ya, buat baca-baca lagi. Nah, untuk melihat pemahaman kalian pada materi komposisi pada rotasi dan dilatasi ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian dan dikumpulkannya juga pada portal e-learning. Nah, untuk pembelajaran kali ini sudah sampai sini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu mengingatkan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan kontrol stres ya, jangan sampai stres, dan makan atau minuman makanan yang bergizi. Jangan sampai yang kurang-kurang sehat ya, dikurangi. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.